Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi untuk teman-teman kelompok 2 yang ceria hari ini. Gimana weekendnya, aman? Aman, Pak. Aman ya. Oke, kesempatan ya. Edit video jadi nggak aman. Edit video. Oke. Sambil kita mempersiapkan briefing kita hari ini terkait penugasan tugas 6 individu terkait analisis SWOT. Sebentar, saya coba share screen dulu. Bu Vina bisa bantu screenshot nanti share di grup ya? Boleh? Baik, Pak. Ya. Ya udah kok, saya udah. Udah, maksudnya yang tampilan yang ada partisipan juga ya, soalnya di laptop saya nggak support nih, partisipan nggak muncul. Oke, thank you Pak Dian, Bu Vina. Oke. Kolab jar ya. Tanggal 28, tugas individu. Bentar, teman-teman. Oke, sudah muncul teman-teman ya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Tugas 6, sinkronus ketiga, tanggal 28 Maret 2022, tugasnya membuat artikel strategi peningkatan kesiapsiagaan bela negara di unit tempat bekerja peserta. Dikumpulkan hari ini jam 9 malam. Gambarannya teman-teman lihat di sini ya. Pertama, kita dipinta untuk mendeskripsikan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan terkait kesiapsiagaan bela negara. Nah, terus melakukan setelaah dengan analisis SWOT yang nanti kita menunggu siang hari paparannya dari Pak Sony. Kemudian upaya-upaya kesiapsiagaan bela negara di satuan kerja kita. Kemudian syarat pengumpulan artikel format PDF minimal 1000 kata, kertas A4 huruf Arial 12 spasi 1,5. Oke. Ini gambaran teman-teman. Perlu dipaparkan materinya? Boleh, Pak. Pak, bawah dulu, Pak. Terima kasih dulu, Pak. Oh, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan. Nah, gitu. Ya, thank you, Pak Dian. Oke. Ini materinya sekalian mewakili jam 1 aja nanti kayaknya. Iya. Ramadan. Jadi kita nggak perlu masuk lagi. Inginnya sih gitu ya, teman-teman ya. Oke. 28 Maret materi. Membuat strategi analisis SWOT. Muncul teman-teman? Ya. Muncul, Pak. Oke. Jadi kita sama-sama belajar ya. Ini kan bisa teman-teman baca masing-masing. Jadi SWOT itu adalah terkait tentang strength, kekuatan yang ada di instansi kita, weakness, kelemahan yang ada, opportunity, peluang-peluang apa yang bisa kita optimalkan, dan ancaman. Ternyata di tiap instansi kita terdapat ancaman, teman-teman ya. Saya baru menyadarinya nih dengan analisis SWOT ini. Ternyata kita harus siap sedia dengan ancaman yang menanti di instansi kita masing-masing ternyata. Terus ini gambaran SWOT analisis site-nya. Jadi ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kita strength-nya ini contohnya ada kualitas SDM, kapasitas anggaran, dan bla bla bla. Weakness-nya, keterbatasan anggaran. Ya, kayaknya kalau strength itu antitesisnya dari weakness ya, teman-teman ya. Lawannya. Terus untuk opportunity dan ancaman ini faktor eksternal, teman-teman. Ya, banyak peluang kolaborasi dan lain sebagainya. Kemudian ancaman-ancaman. Kalau SDM-nya bagus biasanya gampang diserap atau diambil take over orang lain, lembaga lain, kayak gitu ya, teman-teman ya. Kemudian ini kondisi internal, perbandingan antara faktor
kekuatan dan kelemahan. Ya, bisa teman-teman baca di sini. Ya. Ini kita rasakan ini hampir ada semua ya di instansi kita masing-masing, teman-teman ya. Nah, tinggal kita nanti mencoba mengolahnya dalam bentuk butiran kata-kata ya, teman-teman ya. 1000 kata ya. Oke, tingkat sosialisasi. Kemudian ini dari kondisi eksternalnya terkait peluang dan ancaman. Jadi SKPD lain, pihak swasta, pandemi, kita rasakan. Oke, ini kuadrannya, matrix SWOT. Ini gambaran metriknya teman-teman yang nanti ya seyogianya kita tampilkan dalam artikel kita nanti ya teman-teman ya. Ya, gambarannya seperti ini, saya juga belum memahami betul banget ini, butuh perenungan lagi nanti mungkin setelah habis ini individu kita masing-masing. Ya. Oke, ini ada alternatif strategi. Kalau SO berarti strength dan opportunity, memanfaatkan peluang dengan pendayagunaan kekuatan kelebihan yang dimiliki. Kalau alternatif ST berarti strength dan T-nya apa tadi? Threat ya, ancaman ya. Ancaman. Ya, memanfaatkan atau mendayagunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. W, weakness, opportunity, memanfaatkan peluang eksternal untuk mengatasi kelemahan. Dan weakness and threat, jadi kelemahan dan ancaman, usaha menghindari ancaman untuk mengatasi kelemahan. Jadi dari mungkin yang saya tangkap ini nanti dari paparan artikel kita menjabarkan opsi mana, alternatif mana yang akan kita pilih, teman-teman, kayak gitu ya. Kurang lebih ya gitu ya. Jadi nggak semuanya kita aplikasikan. Jadi nanti yang kiranya relevan dengan instansi kita masing-masing terkait ya pemaparan. Kurang lebih kita sudah setahun ya teman-teman ya di instansi kita ya, dari terhitung 1 Maret 2021. Jadi udah ada semoga tergambar terkait kelemahan kita. Oke. Terima kasih. Ternyata cukup singkat materinya, tapi kalau di sinkronisnya berapa JP tuh tadi? Kalau setengah 2 sampai jam 3 itu 2 JP ya? Iya Pak, 2 JP. Oke. Itu teman-teman, bisa teman-teman perdalam lagi terkait tukar materinya di kelas jam masing-masing. Itu dari saya terkait briefing asinkronus kita hari ini. Ada yang ingin disampaikan dulu dari teman-teman sekalian? Masih ada waktu nggak ya? Masih ada waktu 15 menit. 15 menit. Nggak lupa masang timer saya. Kalau ada biar kita sharing aja, sharing. Coba. Biasanya kalau kita coba mengira-ngira SWOT yang ada di instansi kita masing-masing ya. Nah, itu. Nah ya, mungkin itu maksud saya Pak Ramadan. Ya, kita coba diskusin pelan-pelan ya, yang pemahaman kita ya, saling sharing ya, saling berbagi aja kali ya pengalaman. Kalau apa kira-kira gambaran? Kalau dari strength kekuatan mungkin rata-rata kita mudah untuk apa istilahnya mengutarakannya ya. Mungkin kalau kekuatan kita dari Sapras, SDM ya, tenaga muda gitu ya teman-teman ya. Mungkin kalau dari pribadi saya yang agak ini ancaman dan opportunity itu ya masih. Coba kalau dari teman-teman gimana gambarannya terkait opportunity dan ancaman? Kalau ancaman pasti semuanya sama nih. Sama Pak. PJJ pasti COVID gitu-gitu pasti. Masih sama ya, masih momok ya itu ancaman itu ya. Masih. Ke siswa dari si COVID itu nanti membuat minat belajar berkurang, motivasi tidak ada, dikhawatirkan lost learning gitu lagi. Nah, opportunity-nya adalah ya opportunity-nya kita bahwa kita adalah ASN baru, melek teknologi, bisa ini gitu-gitu. Oh, itu gambaran peluang dari ancaman itu ya, Pak Dian ya. Okay. Biar ya kalau dilihat sih pasti niatnya ke situ. Lagi dari teman-teman lain? Oke. Saya mau share aja sedikit sih. Kalau di SMA 6 itu kita kan angkatan 2019 ya, CPNS-nya ya. Di atas kita itu kan kalau di 6 itu, di SMA 6 itu ada 4
CPNS, udah PNS loh. Terus kita masuk yang baru ada sekitar berapa ya? 7 orang. Banyak. 6 sampai 7. Jadi di sana itu 4 tambah 7 11 ya? 11. Artinya ada 11 orang generasi milenial yang baru. PNS yang baru. Karena di 6 itu generasinya agak terputus Bapak Ibu. Regenerasinya agak terputus. Jadi di atas kami itu PNS yang berusia udah 52 tahun. Udah hampir 50 tahun. Gap. Jadi misalnya kayak kita nih, kita staff itu yang CPNS itu semua udah staff, sudah staff wakil kepala sekolah. Jadi ada yang wakil kurikulum, ada yang lain. Jadi kita membantu gitu, maksudnya kita kerja cepat. Misalnya, tahulah Bapak Ibu ya, kita kan pasti udah melek Excel apa semua, Google Sheet, terus ketemu dengan orang tua kita gitu. Karena kita di sana dipanggil anak gitu, karena anaknya lebih tua dari kita malah. Nah, jadi nggak tahu ya itu ancaman atau enggak ya. Jadi pola pikir juga berbeda. Kalau kita kan komunikasi milenial itu kan ya se-enjoy mungkin gitu kan, sesantai mungkin, terus nggak usah terlalu diatur-atur. Yang penting kasih trust aja. Pesa tolong kerjain ini udah gitu. Nggak usah kau udah di mana gitu kan. Itu kan kolonial ya. Itu kan turunan orang tua kita kan ya. Memang jadi kita iklimnya di sana. Kita dikasih kepercayaan nyusun sesuatu, kita buat link di Drive atau yang lain-lain, kita pasti bantu Bapak Ibu. Dan kadang kita nggak fokus sama kerjaan kita untuk membantu. Jadi pasti apapun masalah IT pasti kita ditanya, padahal kita bukan guru IT. Pasti Bapak Ibu kayak gini nih di sekolah, pasti. Yang print, pasti sampai pasti, printer Pak. Yang rusak aja itu pasti kita tuh. Infocus yang nggak nyala pasti kita dipanggil. Anak muda yang dipanggil. Itu salah satu dukanya yang kita rasain ya teman-teman. Iya. Jadi ada satu ancaman sih, senioritas. Karena di milenial itu nggak ada senioritas. Jadi ya yang ada respect gitu. Bukan kayak yang kau angkatan segini harus jalan, harus kayak gini, harus itu sih. Maksudnya gap kayak gitu tuh sangat berbahaya. Termasuk kita ke anak-anak sekarang kan generasinya beda. Ya betul. Kalau weakness, kalau di sekolah saya ya Bapak Ibu, karena 11 CPNS itu sangat-sangat powerful. Sangat-sangat luar biasa. Maksudnya tinggal dibagi aja ini pasti udah jadi. Jadi selesai. Pasti udah jadi. Pertanyaannya kalau yang senior itu nggak menangani kita dengan benar, kalau terlalu menekan, itu tadi treatnya. Kita kan milenial yang ya udah saya pindah sekolah aja. Ya betul. Pasti kayak gitu kan, kalau kita punya Bapak Ibu pasti pernah kerja deh. Maksudnya pernah kerja di swasta. Kalau kita nggak nyaman, kita pasti keluar kan. Nggak kayak orang tua kita yang mau disiksa sekuat apapun, yang penting bisa makan gitu. Yang penting bisa makan. Yang penting bisa makan. Kalau paling parah itu generasi di bawah kita Bapak Ibu. Generasi kita yang di bawah kita ini, generasi strawberry namanya. Ini paling ngeri. Kerja mereka itu survei kerja mereka itu nggak ada yang tahan sampai 3 bulan. Bayangin Bapak Ibu. Pokoknya dia masuk kantor nggak nyaman keluar. Itulah ngerinya. Udah pokoknya kalau mereka nggak ditangani dengan bagus, maksudnya nggak disikapi dengan bagus, mereka nggak akan nyaman, nggak akan mau kerjasama. Itu beda angkatan 80-an dengan 2000-an ya teman-teman. Iya, jadi gitu. Jadi ya, sebenarnya udah kebayang sih ngerjain tugas untuk nanti. Udah kebayang. Mungkin Bapak Ibu ada yang nge-share yang lain, biar kita bisa, siapa tahu pengalaman Bapak Ibu bisa kita tuliskan di tugas temannya kan. Ya. Yang lain silakan. Izin kalau Bu Arin dari instansi kesehatan bagaimana Bu Arin?
Mungkin kita perlu juga insight dari Puskesmas seperti apa sih terkait Ya. SWOT. Ya, gimana rasanya dengan KKI yang banyak itu, Bu? KKI apa? KKI apa? Yang honor-honornya. Kan di Puskesmas banyak kan yang honornya kan? Pasti kalau di rumah sakit kita pasti jauh lebih banyak yang honorernya. Iya. Kalau di sana sih kita honorer itu yang PNS ya dari 100% jumlah karyawan itu PNS cuma 11% sih. Sisanya semua honorer. Karena berimbas dengan salary ya kalau misalkan di DKI kan kalau misalkan kita yang non PNS itu kalau kita yang PNS itu kan jomplang banget kan. Toh juga mereka yang non PNS sendiri kalau misalkan di kita pun dengan jenjang pendidikan kayak gitu tuh sebenarnya udah besar untuk penggajian. Tapi Mbak Rini jangan disebutin jumlah TKD-nya ya. Kami jadi iri nanti. Enggak mau nyebutin. Terima kasih, Bu. Itu sih. Yang pasti lebih besar dari punya Pak Dian. Nah, kalau Pak Dian banyak usahanya bisa lebih besar Pak Dian. Kita sama Pak Dian. Saya nggak mau bilang-bilang, Bu, nanti harus dimasukin ke Syaharka. Laporan tiap tahun. Dari mana nih dananya? Gitu. Pokoknya kalau ngisi Syaharka itu pendapatan 50 juta, pengeluaran 51 juta. Harus dinolkan ya. Oke. Ada lagi teman-teman, silakan. Hari ini terus, hari ini belum selesai Pak Rama. Oh iya, SWOT-nya belum kelihatan dari Puskesmas. Saya rumah sakit Pak, bukan Puskesmas. Rumah sakit, iya. Emang rumah sakitnya rumah sakit kecil. Ini analisis SWOT-nya tentang apa nih? Kalau analisis SWOT-nya mah tentang rumah sakit banyak. Yang paling ini aja, Bu, paling booming. Yang paling menonjol dari rumah sakit apa? Rumah sakit apa, Bu? RS apa namanya? Johar Baru ya, Bu. Johar Baru. Karena saya area lingkupnya di kamar operasi, maksudnya lebih sering di kamar operasi, walaupun lebih banyak megang manajemennya sih. Mungkin saya ngangkat, kalau saya kan kegiatannya itu kan pelayanan pada pasien ya. Dari efek dari COVID ini, sempat kamar operasi kita tuh tutup. Kamar operasi kita tutup itu selama setahun di pandemi COVID. Itu yang nyebabin pasien itu banyak tindakan operasi yang harusnya sito kayak appendiktomi atau usus buntu itu yang nggak tertangani. Itu nggak hanya di rumah sakit Johar Baru, di rumah sakit lain pun kayak gitu. Kalau kasus lagi tinggi isinya pasien COVID semua. Pasien yang butuh pembedahan secara sito, maksudnya secara sito itu emergency, kayak misalkan kalau bahasa Indonesianya apa ya, turun berok lah. Kalau itunya kan kalau kita kan nyebutnya bukan turun berok. Nah itu kan ada yang kejepit itu kan ada ya. Apa? Turun sis. Kan ibu cewek. Iya. Kalau saya kan cowok. Ya hernia si Bita bilangnya. Apa namanya? Nah itu sih kasihan tuh di situ, kita nggak bisa operasi di tempat kita terkait dengan regulasi, terkait dengan ruangan yang nggak ada tekanan untuk pasien isolasi, karena kan kita bukan sulap tiba-tiba ada COVID terus ruangan yang tadinya nggak ada diadain, itu kan perlu pengadaan, duitnya nggak ada karena dialihin semua ke COVID. Karena kalau misalkan kita di kesehatan kan juga teman-teman guru pada ngebantuin tuh di vaksinasi di meja yang untuk masuk ke mana namanya Peduli Lindungi kan? Iya betul. Pada ngebantu. Bu, 3 bulan Bu. Ya kita juga tahu karena saya juga OK tutup, saya megang vaksin kan, jadi tahu banget. Nah itu kita yang pulangnya sering lembur, udah gitu kerjaan tanggung jawab di rumah sakit banyak, sampai pernah ngegantiin yang kita chaos di rumah sakit tuh karena banyaknya saking pasien sampai masuk kerja nggak libur-libur, sakit tumbang, akhirnya teman semuanya sakit kayak gitu. Ngerasainnya sih yang orang lihat di luaran sana kan, maksudnya yang dilihat emang kita dapat duit, misalkan duit COVID gitu kan, cuman kan nggak insentif COVID, cuman kalau misalkan boleh suruh memilih lebih baik nggak usah ada gitu, karena memang nggak pulang ke rumah akhirnya, yang sampai 1 tahun waktu pas di pandemi COVID itu nggak pulang ke rumah, nggak ketemu keluarga, akhirnya ngurusin banyak pasien, terus
kita juga pasien tuh jadi kayak gambling, kita mau nolong, niatnya menolong pasien, ibaratnya udah sito pasien usus buntu, kalau kita nggak tolong dia infeksi ke perut kemana-mana bisa menyebabkan kematian, tapi rumah sakit nggak ada yang mau nerima sama sekali karena rumah sakitnya penuh gitu. Itu sih paling kalau saya, kalau dirinciin ke SWOT-nya ntar aja lah di tugas, males. Berarti intinya mah ya COVID juga ya treatnya ya Mas ya. Ancamannya ya. Ancaman tuh COVID tuh ancaman yang benar-benar ini. Nah tapi Luas. saya pengen sharing tuh gini nih, kalau tadi yang dipaparkan oleh Pak Pesta gitu, apakah kita etis untuk membicarakan tentang senioritas atau bagaimana guru-guru lama di tempat kita kerja? Apakah kita etis untuk menuliskan itu di artikel kita atau bagaimana gitu? Karena kan kita pasti kesungkanan itu tetap ada gitu. Untuk itu. Sebenarnya apakah lebih narasinya bagus kita akan menulis semuanya aja atau meninjangan atau tersirat atau bagaimana? iya, Di dalam lingkup ini ya, lingkup semuanya, karena kalau dilihat kayaknya akan berujung ke apa namanya? Sampai ke laporan aktualisasi pun kan akan seperti itu gitu. Gimana tuh? sebenarnya itu kan bahasa verbal ya, maksudnya dalam tata bahasa mending perbedaan pola pikir, jadi lebih halus kan. Ya, maksudku, apakah kita tulis saja atau tidak? Kalau saya tulis. Memang nanti pun di apa namanya di hasil aktualisasi pun kan memang harus ditulis tuh itu. Maksudnya keadaan yang sebenar-benarnya. Nah, berarti kita harus menulis aja ya. Tapi tergantung, kalau barusan kata Pak Pesta, berarti tergantung verbal yang kita pilihnya, redaksi yang akan kita pilih gitu ya. Dan mungkin memang nanti di apa namanya di laporan kita pun memang tidak sebut nama kan Pak ya? Atau bagaimana tuh? Enggak, jadi memang perbedaan pola pikir ini, perbedaan generasi, perbedaan gap ini tiap hari sih. Itu udah makanan empuk buat kita sih Pak. Ya maksudnya nanti buat di laporannya tidak usah sebut nama kan? Enggak boleh. Kan? Nggak boleh karena sifatnya masih hanya belajar kan kita Mas. Siap. Jadi bahasanya, narasinya itu perbedaan pola pikir. Jadi pola pikir itu kan jadinya menyangkut banyak hal, misalnya kayak contoh sederhana ya Bapak Ibu, absensi siswa. Kita pernah tuh kita mau ngajar nih, Pak Pesta mana daftar absennya gitu kan. Kalau kita guru dulu saya tahun 2014 ngajar, saya tuh bawa catat kecil yang panjang itu, saya panggili, oke, absen izin gitu. Sekarang mana perlu lagi bawa itu, saya tinggal bawa handphone, ada Google Sheet. Jadi ketika ditanya misalnya di ruang guru, Pak Pesta mana buku absennya gitu, kita ketawa-ketawa aja. Bapak Ibu kan bisa ngabsen di sini. Nanti guru-guru yang lebih senior dari kita itu pasti mereka ketawa-ketawa. Oh iya, saya kan udah nenek-nenek, pasti gitu bercandanya. Nah itu perbedaan salah satunya sih. Daftar nilai juga semua udah bisa di handphone. Semua kan bisa di handphone ya. Maksudnya di handphone terhubung. Gimana? Enggak. Saya keingetan teman saya katanya ada CPNS juga tuh di sebuah SMA dekat Blok M, katanya dia nggak dibolehin pinjem uang sama kepala sekolahnya. Saya nggak akan sebut nama SMA-nya ya Pak. Saya tahu itu. Saya udah tahu itu. Kalau udah Blok M mah pasti sekolah saya. Kalau nggak sekolah saya cuma 70. Sabar ya Pak. Tetanggaan. Ada. Apa tuh kepo? Saya kepo. Itu tahun lalu Pak. Itu tahun lalu. Itu kepala sekolah yang lama. Yang lama ya, sebelum itu ya? Yang sebelum itu. Beliau udah pindah. Alhamdulillah berarti. Jadi beda-beda Bapak Ibu iklimnya kepala sekolah. Iya, sangat mempengaruhi. Berarti intinya kita nggak usah ragu-ragu untuk menuliskan itu di artikel gitu. Karena nanti pun kita kan menulisnya anonim ya, tidak sebut nama orang dan ya mungkin ketika kita menulis itu ada orang yang membaca dan akan membuat pekerjaan kita ke depannya akan lebih mudah. Kalau saya lihat itu seperti itu. Iya, jadi memilih redaksi sih Pak, memilih kata-katanya kayak tadi, senioritas itu nggak usah dipakai. Gitu. Itu kan implikasi yang negatif.
ya tadi kayak absensi itu aja di soundingkan, orang udah lebih paham. Pencerahan banget nih dari Pak Dian dan Pak Pesta dan Bu Arin. Teman-teman lain monggo. Dari sekolah-sekolah yang lain mungkin ada yang spesial yang bisa di-share sebelum kita close meeting pagi kita. Ya, ada Bu Ufi, ada Bu Maria, Pak Hamim, Bu Vina, Bu Nisa, Bu Khadijah. Ya mungkin di tempat saya secara garis besar nggak beda jauh sih Pak ya. Seperti Pak Pesta, Pak Dian yang rasakan, terutama di teman-teman guru lumayan ada gap tentang IT-nya karena banyak juga teman-teman yang senior. Malah banyak teman-teman yang junior itu ngehandle rapotan, jadi kita biasa pegang 2 kelas Pak. Buat teman-teman yang senior kita yang ngerjain karena beliau-beliau tidak paham tentang IT. Itu jadi kan juga luar biasa ya. Kita harus rekap punya kita sendiri dan juga punya beliau yang tadi harus kita bantu. Terus juga mungkin kalau yang saya rasakan juga tambahannya dari orang tua murid Pak. Waduh, di saya ada beberapa yang luar biasa, apalagi saya pegang kelas 6 ya. Ditambah PTM, PJJ-nya berganti-ganti kebijakannya. Jadi mereka tuh ngerasa malah nyari peluang buat gak masuk ketika ada pilihan boleh PJJ di rumah, itu dijadikan alasan yang bikin kita sebagai guru, terutama kelas 6, itu kan harus betul-betul persiapan buat US nih Pak. Betul. Itu sebetulnya kita udah sounding ke orang tuanya, dia sih bilang iya, nanti seminggu berikutnya masuk, seminggu lagi hilang. Sering sekali seperti itu. Alasannya ya dia kerja berdagang. Karena di saya itu emang ekonominya kan lumayan ini ya Pak ya, banyaknya yang tidak mampu. Bahkan satu kelas saya itu yang dapat KJP itu dari 30 siswa ada 22 orang, luar biasa. Makanya banyak Sering-sering kurangnya. home visit. Ya home visit udah Pak, dia Sering sih ya gitulah, kita udah sampein. Ya Pak nanti lebih diperhatikan lagi. Tapi nanti ya kalau home visit agak manjur mungkin ya, 1 bulan tuh dia terus-terusan. Tapi setelah itu ya kadang-kadang kambuh lagi. Paling itu sih yang saya rasakan